sekarang Ibu akan meriksa kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, jika hadir semua, maka tidak akan Bu absen lagi. Jadi, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Tentang pengangguran. Ada yang ingat apa itu pengangguran? Orang nggak bekerja, Bu. Orang yang tidak bekerja. Benar sekali, Rahmat. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu yang bertujuan yang pertama itu pengertian pasar. Apa saja syarat-syarat terbentuknya pasar. Nanti kita akan pelajari apa saja sih syarat-syarat terbentuknya pasar dan apa peran pasar serta macam-macam pasar dan contoh bentuk pasar. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu ini gambar apa? Pasar. Ada yang pernah ke pasar sebelumnya? Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu pasar. Ada yang tahu apa itu pasar? Tempat terjadinya jual beli barang. Ya benar. Pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan di sana terjadinya tawar menawar. Dan ada juga syarat-syarat terbentuknya pasar. Syarat-syarat terbentuknya pasar yang pertama ada terdapatnya penjual dan pembeli. Pasti di pasar tentunya ada penjual dan pembeli. Dan yang kedua adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dengan penjual. Selanjutnya ada peran pasar. Peran pasar itu yaitu yang pertama ada sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Pasti di pasar tidak asing lagi ya kita melihat sering terjadinya promosi-promosi besar. Dan yang kedua ada sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Dan selanjutnya ada memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan serta sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam pasar. Ada dua ya, pasar tradisional dan pasar modern. Ada yang pernah pergi ke pasar tradisional? Pernah. Ada yang tahu apa itu pasar tradisional? Tahu. Ayo apa Dinda? Pasar yang kayak ini. Yang pasar itu salah satu. Barang yang dijual beragam. Adanya transaksi. Iya, benar. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana barang yang terdapat pun beragam, akan tetapi yang sering diperjualbelikan di pasar tradisional adalah barang bahan pokok sehari-hari. Di pasar tradisional ini memiliki ciri-ciri juga. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri pasar tradisional yang pertama, pasar tradisional cenderung dikelola oleh pemerintah, dan yang kedua barang yang dijual pun beragam dan adanya transaksi sistem tawar-menawar. Serta sebagian barang yang ditawarkan hasil produksi lokal petani. Dan ada pasar modern. Pasar modern di sini apa sih Bu? Pasar modern di sini adalah tempat jual beli tanpa adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Pasar ini mengusung konsep self service, di mana pembeli tidak dapat meminta atau menawarkan harga barang tersebut ya, karena sudah ada harga yang tertempelkan. Ciri-ciri pasar modern ini apa sih Bu? Yang pertama itu fasilitasnya tentu sudah modern dan canggih. Dan yang kedua ada pilihan produknya beragam serta sistem pembayarannya masih menggunakan elektronik ya sekarang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar di sini ada dua. Ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna di sini yaitu pasar yang menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Contohnya yaitu seperti bahan pokok yang sering kita gunakan seperti beras, jagung, gula dan sebagainya. Dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna di sini yaitu suatu bentuk pasar yang mencerminkan sebuah kondisi di mana hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna di sini ada tiga ya, anak-anak ibu. Yang pertama itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli contohnya itu seperti perusahaan BUMN. Dia hanya penjual tunggal seperti PLN atau listrik, perusahaan minyak, gas, alam dan lain-lain. Dan
oligopoli, industri sabun, contohnya baja, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada pasar monopolistik, di mana ada industri makanan kemasan, perabotan rumah tangga, serta minuman, baju atau pakaian dan sebagainya. Baik, setelah Ibu memaparkan materi yang telah Ibu paparkan, sekarang Ibu ingin menunjukkan sebuah video. Ibu harapkan kalian memperhatikan dengan seksama ya. Ya, Ibu. Nah, kita sudah sampai di pasar tradisional. Di mana pintu masuknya, Bu? Kok pasarnya di luar, Bu? Oh, kalian ingatnya tempat Ibu belajar itu ya? Itu namanya pasar modern. Kalau ini kan pasar tradisional, jadi beda. Bedanya apa, Bu? Ibu jelaskan ya. Di pasar tradisional, buah dan sayur biasanya dikemas seadanya karena diperoleh dari petaninya langsung. Sedangkan di pasar modern, sayur dan buah biasanya sudah dikemas rapi oleh karyawannya. Dan untuk harga barang di pasar tradisional cenderung lebih murah karena penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar. Sedangkan harga barang di pasar modern lebih mahal dan tidak ada interaksi penjual dan pembeli. Biasanya tidak ada tawar-menawar harga. Wah, tidak jauh beda ya, Bu, antara pasar tradisional dan pasar modern. Iya, Emma. Tapi kenapa kita ke pasar tradisional aja Bu kalau di rumah? Seperti sekarang ini. Karena pasar tradisional cenderung ada di desa, sedangkan pasar modern ada di kota-kota besar. Terima kasih, Bu. Kita jadi mengenal perbedaan pasar modern dan pasar tradisional. Terima kasih Bu. Nah, baik. Setelah kalian memperhatikan video tadi, jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok saja dan akan dihitung aja ya, dari 1 sampai 3. Dimulai dari Dina, boleh? 1, 2, 3. Salah. 1, 2. Itu 2. Mas 1. 2. 2, 3. 1. 2. Baik, untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini ya. Boleh untuk masing-masing kelompok. Boleh semuanya ya. Ya, jika tidak ada yang dimengerti boleh ditanyakan sama Ibu. Ibu beri waktu 10 menit, boleh? Boleh, Ibu. Apakah ada yang sudah siap? Ada kenalan, Ila? Apakah kelompok 2 sudah siap? Dikit lagi yuk. Ada yang sudah siap? Sudah. Sudah. Ada yang sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah. Ibu. Boleh? Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Baik, jika sudah semua anggota kelompoknya mengerjakan tugasnya, sekarang Ibu minta satu orang perwakilan anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi setiap kelompok boleh bertanya nanti untuk kelompok yang berpresentasi atau memberikan tanggapan. Iya, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya program dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dimana pertanyaannya, berdasarkan harga produk yang dijual, apa perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern? Perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern berdasarkan harga produk yang dijual. 1. Pasar tradisional cenderung menawarkan produk dengan harga yang lebih murah atau fleksibel karena proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga produk di pasar tradisional seringkali dapat dinegosiasikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau pasar modern umumnya memiliki harga modern yang sudah ditetapkan dan jarang dapat dinegosiasikan. Harga produk di pasar modern lebih stabil dan transparan karena biasanya sudah memiliki harga tetap yang tidak dapat diubah. Jadi, perbedaan utama terletak pada proses penetapan harga yang lebih fleksibel di pasar tradisional dan harga yang sudah ditetapkan secara tetap di pasar modern. Sekian dari saya. Sebelumnya minta maaf. Untuk penonton Selanjutnya untuk kelompok 3 boleh perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalia, perwakilan dari kelompok 3. Jadi permasalahan dari kelompok kami adalah apa perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern berdasarkan pelaku usaha. Nah, jawabannya adalah yang pertama pasar tradisional, yaitu dalam pasar tradisional ini proses jual beli dilakukan dengan transaksi secara langsung, seringkali melibatkan proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Biasanya harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam tawar menawar. Kemudian yang kedua ada pasar modern. Nah, pasar modern itu mengacu pada perbelanjaan yang diintegrasikan teknologi manajemen dan konsep pemasaran modern. Nah, berfokus pada kenyamanan, efisiensi dan pengalaman belanja yang menyeluruh. Nah, metode transaksi pada pasar modern cenderung lebih terstruktur dan menggunakan teknologi untuk memudahkan proses jual beli. Kemudian perbedaan antara keduanya, baik pasar tradisional atau pasar modern, adalah terletak pada pendekatan transaksi yang digunakan, penggunaan teknologi serta fokus pada pengalaman belanja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ibu semua yang telah mengerjakan dan partisipasi dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang ibu harapkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ya, Bu. Sekarang kita tadi sudah mempelajari tentang pasar kan, sudah mengerjakan LKPD kelompok juga. Pasti kalian sudah mulai jenuh dan bosan pasti. Coba sekarang fokusnya ke ibu di depan, jangan ada pegang HP, bicara, apapun tolong fokus di depan ya, perhatikan ibu. Jadi kita akan melakukan ice breaking. Sosan boleh duduk di sebelah temannya, jangan sendiri. Jadi kita akan melakukan ice breaking di mana kalian berpasang-pasangan boleh, sendiri juga boleh. Kalau tidak ada pulpen, kertas saja ya.
kita mulai. Ibu Rifa ya. Klep. Bung. Kertas. Klep klep. Bung. Kertas. Wah, kompak ya, nah ibu yang baik, gimana ice drinkingnya? Senang? Masih jenuh? Lagi? Boleh kita mulai sekali lagi. Klep. Kertas. Kita kok kayak semangat gitu. Kenapa? Bung. Klep. Kertas. Klep. Kertas. Oke, terima kasih untuk anak ibu yang sudah fokus. Jadi kita tadi telah mempelajari tentang pasar. Pasti kalian tentunya sudah paham ya. Sekarang ibu akan meminta kalian memberikan satu orang kesimpulan saja. Tapi ibu tidak akan menunjuk atau manggil. Kita akan pakai spin aja. Jadi siapa yang kena namanya nanti boleh untuk menyimpulkan pertanyaan kita hari ini. Oke? Boleh? Boleh. Kita coba ya. Ya. Siapa yang kena? Jadi kesimpulannya, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar itu ada dua, itu ada pasar tradisional dan pasar modern. Adapun pasar menurut Kajian Ilmu Ekonomi memiliki pasar bisa diartikan juga sebagai suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Baik, terima kasih untuk Zahra sudah mau menyimpulkan. Jadi ditambahkan. Jadi yang Zahra bilang sudah benar semua ya. Jadi pasar itu adalah secara sederhana itu tempat bertemu antara penjual dan pembeli dan terjadinya interaksi tawar menawar. Jadi sekarang kalian sudah mempelajari dari pertama sampai akhir. Sekarang ibu akan bertanya refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah kalian senang belajar dengan ibu? Apakah pembelajaran kita menyenangkan? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ibu. Jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa dibaca-baca dan dipelajari di rumah ya, sehingga nanti pertemuan yang akan datang kita sudah mengerti. Sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan sedikit pesan untuk kalian semua. Kalian selalu semangat dalam belajar dan untuk tugas LKPD individunya nanti ibu harapkan kepada ketua kelas boleh ambil di ruang guru ya, dikerjakan di rumah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillah.